Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Agustina Kesaputri dengan NIM 29870 dari Pendidikan Bisnis 2A. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan sedikit tentang Badatan Citoys ini, yaitu bisnis dari keluarga saya. Nah, Badatan Citoys sendiri adalah usaha yang berkategorikan produk mainan anak yang saat ini pun sudah bisa melayani secara offline dan online. Offline sendiri berada di Jakarta Timur dan online sudah tersebar di e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan sudah dibuka juga di Tokopedia. Nah, apa sih Badatan Citu? Badatan Citu dari kata Badatan Citoys itu berasal dari bahasa Rejang, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, yang berarti tempat duit. Nah, dengan penempatan kata itu, owner sendiri ini ingin usahanya seperti tempat duit dan selalu terkumpul uang atau rezeki. Dan toys sendiri adalah berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti mainan, yang dikarenakan produk yang dijualkannya adalah mainan. Jadi ditambahkan sedikit kata toys untuk memberitahu konsumen bahwa kita pun menjual sebuah mainan anak. Dan di sini ada logonya ya dari Badatan Citoys. Nah, dari logo ini ada base-nya ini dia berwarna krem, yaitu memiliki arti yang kelembutan dan ketenangan, sehingga seperti memberikan kehangatan kepada anak-anak, dan juga merupakan warna netral sehingga tidak bertabrakan apabila ditambahkan dengan warna-warna yang lainnya. Lalu di sini ada inisial logo, warnanya ini biru dan kuning, yang memiliki representatif atau mewakili seakan-akan warna langit dan cahaya matahari, dengan harapan dapat menjadi tempat bermain dari anak-anak dan cahaya matahari dengan pembelinya, yaitu anak-anak yang memainkan mainan dari Badatan Citoys ini. Lalu ada mini puzzle di sini. Nah, mini puzzle di sini yaitu memberikan kesan bahwa anak-anak kalau kita pun ada sedikit menjual sebuah mainan anak-anak. Lalu ada inisial B dan D di sini, yaitu di sini B, ada di sini D. Nah, inisial logo ini tertera BD untuk mengingatkan tentang Badatanci, yaitu singkatan Badatanci BD, dikarenakan saat pemilihan inisial terdapat tiga pilihan, yaitu tadi ada BD, BT, dan BC. Dan saat dicoba untuk menyatukan hurufnya, BD lebih cocok dipakai daripada yang lainnya. Dan dikarenakan bentuk dan sisi yang hampir sama antara B dan D ini, jadi dapat diubah berbagai macam bentuk, baik dalam penyatuan dan pemisahannya. Kita lanjut ke customer journey mapping. Di sini di customer activities-nya, jadi awareness-nya ini yaitu diberitahu oleh orang lain dari sosial media dan mencari toko di online, yaitu di e-commerce gitu. Dan ada consideration, yaitu di customer activities-nya itu produk yang sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ada decision atau keputusannya itu baru bisa dirasakan oleh customer pada saat pembeli memutuskan untuk membeli. Dan delivery dan use-nya ini yaitu customer activities-nya itu menerima order dan langsung menggunakan produk. Loyalty dan advokasinya itu dapat terjadi apabila pembelinya itu repeat order dan mempromosikannya kepada orang lain. Lalu ada touch point. Touch point ini, awareness-nya ini diberitahu oleh orang lain juga dari sosial media dan mencarinya di toko-toko online di e-commerce. Lalu consideration-nya ini dari konten sosial media, toko online, dan rekomend dari orang lain. Dan keputusannya ini dari touch point ini dilihat dari kualitas, harga, dan chat ke admin toko online. Lalu delivery dan use, yaitu chat toko online atau langsung ambil dari barang. Lalu loyalty dan advocacy-nya ini yaitu membeli order, repeat order, dan mempromosikan pada orang lain. Customer emotion-nya ini di awareness ini sangat senang dan penasaran gitu. Consideration-nya ini senang dan puas. Lalu dari keputusannya itu dia merasa puas. Lalu di delivery and use-nya ini antusias dengan kedatangan dari produk, dan loyalty-nya ini dapat terjadi apabila customer-nya ini merasa puas gitu. Lalu channel-nya ini di awareness
ada media sosial, e-commerce, dan word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut. Consideration-nya ini chat admin ke toko online, dan keputusannya itu dilihat dari cek harga dan kualitas ke toko online. Lalu delivery dan newsnya ini langsung order ke toko online dan media sosial. Lalu loyalty-nya ini repeat order dan berlangganan di e-commerce dan media sosial. Responsible-nya ini di awareness-nya itu pemasaran dan admin toko online. Lalu di consideration-nya ini toko admin online, admin toko online. Lalu decision-nya ini admin toko online dan pemasaran. Delivery and news-nya ini logistik dan admin toko online, dan loyalty dan advocacy di admin toko online dan admin pemasaran. Kita bisa next di sini bisa dilihat ini ada berapa produk dari Badatan Citoys yang mungkin udah pada tahu ya, dari tren-tren mainan ini, dari yang kaktus ini yang bisa dinyanyi, joget, dan bisa menirukan suara dari kita juga. Lalu ada bubble kamera ini yang seakan-akan seperti kamera dan akan mengeluarkan bubble gitu. Lalu ada pop it yang booming banget dari kemarin-kemarin juga, pop it ini sangat booming sekali. Lalu kita bisa lanjut ke ini, ada beberapa contoh produk juga di e-commerce, yaitu e-commerce Badatan di Shopee. Di sini ada mainan anak balok, mainan telepon anak Doraemon, kaktus yang tadi. Lalu ada bola sepak juga, kita menjual juga. Ada Nano Stako, lalu ada mainan handphone edukasi yang kayak Barbie, yang kayak zaman dulu yang Barbie bisa nyanyi gitu. Lalu ada mainan gelembung juga, ada tali untuk loncat juga di sini, jump rope. Lalu ada blender mainan, dan ada mainan anak robot, dan masih ada banyak yang lainnya. Di sini semua akan dikategorikan sesuai dengan mainan dan fungsinya masing-masing. Di sini ada hobi, koleksi, mainan olahraga, dan lain-lain. Kita bisa di next ke segmenting dan targetingnya. Di segmentingnya ini Badatan Citos ini dia kaum muda dan dewasa dan berpendapatan menengah ke bawah di seluruh daerah di Indonesia. Dan penyuka mainan dan para pembelinya itu mengikuti tren mainan anak-anak dan juga yang membutuhkan mainan anak-anak. Dan segmentingnya ini bisa laki-laki ataupun wanita. Lalu targeting yang diambil Badatan Citos ini yaitu kaum muda, terutama para anak-anak dan remaja kelas menengah ke bawah di seluruh daerah di Indonesia, penyuka mainan dan tren mainan anak-anak dan laki-laki, dan bisa juga pun perempuan. Lalu di sini ada slogannya. Ini kebalik. Di sini slogan ini ada "You want it, we get it", yaitu artinya kami akan memberikan mainan yang diinginkan oleh konsumen dan menjamin produk yang diberi sesuai kualitas yang diinginkan dan tidak mengecewakan. Nah, pada posisinya ini kita akhirnya memilih para perempuan dan laki-laki, para anak-anak perempuan dan laki-laki di kalangan muda, bisa remaja dan anak-anak seluruh Indonesia yang memiliki pendapatan yang menengah ke bawah dan menyukai mainan anak, terutama tren mainan anak saat ini. Lalu kita bisa lihat analisis SWOT-nya itu SWOT di strength ini atau kekuatan. Ada kita harganya terjangkau dan lebih murah daripada kompetitor. Lalu lokasi yang strategis yaitu di dekat pemukiman yang mudah dijangkau. Ini lokasinya ini pada toko offline-nya. Lalu terdapat banyak promosi yang memuaskan pembeli. Dan kita pun bisa menukarkan atau mengembalikan apabila barang terbukti rusak pada jangka waktu tertentu. Dan pun apabila kalian membeli di kami akan apabila kalian request untuk membuat kado, kami akan membungkuskannya, dan kertas kadonya pun akan secara gratis. Lalu weakness-nya yaitu kelemahannya, dari barang-barang kita pun tidak semuanya ada dari yang diinginkan pembeli. Biasanya kita barang-barang ini bisa dari request pembeli ataupun yang emang benar-benar sedang saat ini booming. Jadi apabila dicari barang-barang yang emang intens banget itu kadang ada suka tidak ada gitu. Lalu harga barang yang suka naik turun secara tiba-tiba karena ini tergantung dari harga pasar. Jadi kita menyesuaikan dengan harga pasar. Apabila sedang
naik banget ini harganya, kami akan mengikutinya, tapi tidak terlalu di atas banget gitu. Lalu ada tempat toko offline yang masih berantakan, yang memang toko offline ini memang baru dibuka, jadi belum tertata banget rapi gitu. Lalu pemasarannya ini baik di e-commerce dan sosial media tidak berjalan baik. Untuk pemasaran sendiri memang kami tidak terlalu rutin banget, karena sangat susah untuk melayani di toko offline dan online secara pada satu waktu gitu. Jadi masih belum bisa bagi waktu dengan benar. Lalu opportunities-nya itu peluang. Saat ini sudah berkembangnya teknologi informasi yang diikuti dengan banyaknya jenis sosial media dan e-commerce. Lalu minat konsumsi masyarakat yang meningkat pada mainan anak. Dan masih sedikit juga toko mainan Jakarta Timur ini. Lalu tren mainan anak yang sedang naik yang beberapa waktu belakangan ini ya yang tadi. Lalu ada threats atau ancaman, yaitu selera masyarakat dan tren yang terus berubah-ubah. Lalu mulai banyaknya toko online yang lebih unik dan murah daripada Tanci Toys ini. Lalu ini ada strategi 4P, maaf ini salah ketik. Ini ada produk, mulai dari mainan kecil seperti mobil-mobilan biasa, plastisin, jepitan, dan lain-lain. Lalu mainan yang sedang seperti mainan bis, mainan set dokter-dokteran, dan boneka. Dan juga ada mainan besar kayak mobil truk yang lumayan besar yang bisa diduduki oleh anak-anak tertentu, dan ada skuter mainan anak-anak, dan ada kolam renang yang lumayan besar. Lalu untuk harganya atau price, untuk mainan jenis kecil sendiri bisa dari 5.000 sampai 30.000 rupiah, sedangkan untuk mainan sedang bisa dari 10.000 rupiah sampai 50.000 rupiah. Lalu untuk mainan besarnya itu bisa dari ada yang 30.000 rupiah sampai dengan 500.000 rupiah, itu yang emang kualitasnya sudah sangat baik. Lalu di place-nya ini yaitu tempat Badai Tanci Toys telah melayani baik di toko offline tadi ya, di Jakarta Timur maupun di e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia di online-nya. Lalu promosinya ini melakukan berbagai program promosi, mulai dari diskon, pemberian gifts, dan penggunaan media sosial sebagai media promosi seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dan kita pun kemarin baru buka di Tokopedia dan sedang perombakan dan penataan dulu agar bisa dibuka terlebih dahulu, dan udah sangat baik tataannya. Lalu di sini ada biaya pemasaran ya. Biaya pemasarannya ini karena kita kontennya ini lebih banyak di foto daripada video, jadi lebih banyak menggunakan Canva yaitu. Jadi kita butuh Canva Pro agar bisa lebih bagus lagi dalam mengeditnya dan buat konten. Jadi Canva Pro ini kita menemukan Rp30.000 per tahun. Lalu untuk gaji karyawan untuk admin toko online dan media sosial yaitu satu orang yaitu 100.000 atau 1.200.000 per tahun. Lalu totalnya apabila ditambahkan ada 30.000 ditambah 1.200.000 menjadi 1.230.000 untuk per tahun. Lalu proses produksinya gimana sih? Nah kan karena kita adalah menggunakan sistem reseller, yaitu mendapatkan barang dari supplier, jadi kita tidak membuat benar-benar produknya, tapi kita mendapatkan produk dan membuatnya dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan hal yang lebih unik dan berbeda daripada kompetitor yang lain. Nah, yang pertama prosesnya itu mencari mainan anak yang sedang tren di media sosial. Misalnya kita bisa cari di Instagram gitu-gitu, itu lumayan banyak, dan TikTok pun ada kayak hashtag gitu-gitu, jadi kita bisa mencari lebih cepat. Lalu yang kedua bisa menanyakan terlebih dahulu kepada supplier, misalnya mereka ingin request barang yang produknya seperti apa nih, misalnya yang sekarang sedang benar-benar dicari kayak gimana, kita bisa tanyakan juga kepada supplier. Dan jika ada, langsung datang ke tempat supply-nya dan membeli produk yang diinginkan. Nah, jika ada opsi lain, jika memang di supplier pun tidak ada, kami akan mencarinya di e-commerce dengan harga yang terjangkau. Lalu kita bisa mendapatkan
barang-barang yang tadi di tempat penyimpanan yaitu gudangnya, lalu membagi dua, yaitu satunya untuk dijual dan satunya lagi untuk ditaruh di penyimpanan agar tidak terlalu memenuhi banget di toko gitu. Lalu menghitung harga penjualan dan menempatkan barang-barangnya di tempat yang dituju di toko-tokonya itu. Misalnya kategorinya gini, kategorinya misalnya boneka tuh di mana untuk main anak-anak, dan untuk mobil-mobilan tuh di mana, kategorinya akan beda-beda, lalu menjualkannya ke pembeli. Nah, untuk packagingnya sendiri kita akan berikan keamanan berupa kardus dan bubble wrap supaya ukuran produk, dan akan diberikan aksesoris sedikit-sedikit agar lebih enak dilihat gitu. Lalu baru kita kirimkan kepada alamat yang dituju melalui kurir ekspedisi. Nah, alat dan bahannya pun ini lebih ke packagingnya. Misalnya barang suppliernya ini kita ambil dari harga maksimal yang paling yang dari produknya ini yaitu 500.000. Lalu plastik bungkusnya ini adalah 8.500 per piecesnya. Plastik bungkus ini untuk agar penampilan di packagingnya tidak terlalu flat banget gitu. Lalu ada gunting untuk menggunting dari itunya 5.000. Lem ini seperti isolasi itu 12.000 per roll. Lalu ada pita berwarna agar tadi biar tidak kelihatan flat banget, jadi kita 5.000 ditambahkan pita berwarna yaitu 5.000 per gulung. Lalu spidol permanen kita langsung beli per lusin 12 pieces yaitu 36.000, totalnya dengan 566.500. Nah, di sini kita lanjut ke analisis harga kompetitor, yaitu membandingkan harga produk kompetitor di toko online dengan Badai Tanji Toys. Nah, di sini kita mengambil dari e-commerce Shopee, yaitu Modu 88. Di sini ada linknya. Di sini kita ambil cuma 3 produk yang tadi ya, ada dari kaktus, bubble kamera, dan pop it. Di sini kalau misal bubble kameranya Modu itu 12.000 sampai 29.000. Lalu kalau misal popitnya ini dia popitnya cuma ada popit tas anak yaitu 9.000 sampai 21.500. Lalu untuk kaktusnya ini sendiri dia 25.000 sampai 72.000. Lalu kompetitor kedua ini ada New Yan Toys. Dengan linknya di sini, kaktusnya dia tuh lebih berbeda daripada yang tadi Modu 88. Di sini dia dari range 105.000 sampai 159.900. Sedangkan untuk bubble kamera dia ada 25.990. Lalu popitnya ini dia popitnya hampir sama dengan kita, modal ini 13.990 sampai 19.990 atau 20.000. Nah, apabila kita bandingkan keduanya dengan Badai Tanji Toys, yang kaktus goyang ini, Badai Tanji Toys ini 120.000 masih lebih mahal daripada Modu, tapi masih di range-nya New Yan Toys. Sedangkan bubble kameranya ini kita lebih mahal daripada keduanya, 39.000. Popitnya ini kita lebih mahal daripada yang lain. Memang kalau misalnya dilihat ini harga dari Badai Tanji Toys ini masih di harga pasar, masih di atas harga pasar, yang mana kalau dibandingkan dengan dua ini masih kalah saing. Nah, maka dari itu untuk mengatasinya Badai Tanji Toys bisa memberikan promosi seperti misalnya tadi Modu itu promosi dia pemotongan harga ataupun diskon. Lalu bisa kita ataupun memberikan cashback, misalnya cashback berapa ini 5.000, 10.000 atau 20.000, ataupun kita bisa buy one get one agar bisa lebih menarik dari minat pembelinya daripada kompetitor yang tadi. Nah, sedangkan untuk biaya produksinya sendiri untuk Badai Tanji Toys ini kita perlu barang suppliernya ini selalu jumlahnya 1 sampai 10 buah ini bisa harganya 500.000. Lalu plastik bungkus 1 pieces dari merek Pastel Stationery dari Shopee 8.500. Lalu gunting 1 buah 5.000, lem 1 roll ini 12.000, pita berwarna 1 pieces ini dari Dunia Handicraft ini 5.000.
Lalu spidol permanen satu lusinnya ini dari Joico itu 36.000. Kalau totalin tadi 566.500. Biaya tenaga kerjanya sendiri hanya satu orang untuk pemasaran, karena memang sisanya ini masih dari keluarga, jadi belum membayar lebih untuk para karyawan-karyawannya. Ini untuk satu orang ini 100.000, jadi totalnya 100.000 untuk tenaga kerjanya. Lalu biaya pendukungnya ini ada bensin mobil. Bensin mobil ini bisa untuk berapa kali bolak-balik, yaitu dengan jumlahnya 25 liter dengan harga 200.000. Dengan total berarti biaya pendukungnya 200.000. Nah, di sini ada HPP-nya. HPP-nya ini yang pertama, total biaya bahan baku langsungnya itu 566.500 dengan biaya tenaga kerja langsung 100.000, biaya pendukung 300, maka total biaya produksi atau HPP-nya adalah 466.500. Dengan jumlah produk yang bisa dihasilkan itu 10 buah, maka HPP per unitnya ini 86.650. Keuntungan kotornya ini dari harga jualnya ini bisa 120 ribuan untuk satu per ini unitnya. Dengan HPP per unitnya 86.650, maka keuntungan kotornya itu 33.350. Nah, untuk biaya operasional ini cuma untuk listrik dan air, yaitu 200.000. Nah, maka BEP-nya ini dari 200.000-nya ini dibagi dengan tadi keuntungan kotornya yaitu 33.350, maka hasilnya ada 5,957 atau 6. Maka dengan biaya operasional sebesar 200.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 6 buah untuk menutup biaya operasionalnya. Sedangkan untuk balik modal ini dengan modal 966.500 dibagi 33.350, maka hasilnya 28,980 dengan digenapi menjadi 29. Maka dengan modalnya segitu, maka akan balik modal apabila kita bisa menjual sebanyak 29 unit dari produk Badetan Toys. Untuk perkiraan pendapatan 1 tahunnya ini, misalnya kita di sini ada kenaikan misalnya 3 buah segitu dengan Januari ini ada 2 juta 1 rupiah 1.000, 2 juta 1.000. Lalu Februari ini kita dengan kenaikan 3 buah bisa jadi 5 juta 2.500. Lalu Maret ini kenaikan lagi 3 buah menjadi 8 juta 4. Terus naik sampai dengan Desember kita bisa diperkirakan naik sampai 30 buah per hari atau 900 buah per bulan. Maka dengan perkiraan laba kotoran ini dalam 1 bulannya 30 juta 15.000, maka totalnya adalah 155.097.500 dalam 1 tahunnya. Nah, kita next ke perkiraan laba bersihnya ini. Dengan semua perkiraan laba kotornya tadi dengan dikurangi perkiraan biaya operasionalnya, maka totalnya ini adalah 152.697.500. Nah, untuk susunan SDM-nya sendiri ini ada owner-nya itu dari Badetan Toys ini, yaitu kepala keluarganya itu Bastian, yaitu pemasaran dipegang oleh saya, dan keuangan itu oleh istrinya yaitu Ika Kartika, dan karyawan ini oleh adik saya yaitu Ozan sebagai kasir, lebih dominan di kasir dia, dan karyawan pelayanan ini Kusnadi. Walaupun kita dibagi-bagi gini, tapi kalau misalnya di lapangan kita pun masih bisa berbagi-bagi bagian yang lain. Misalnya
Saya bisa membantu untuk pelayanan atau bisa bagian kasir dan lain-lain. Sedangkan untuk sumber daya utama dari Badan Citoys tentu saja adalah barang supplier. Dan transportasi itu butuh banget, karena kalau tidak ada transportasi akan susah bawa barangnya. Tempat lahannya ini untuk toko offline-nya, dan gudang, kalau gudang untuk di rumah sendiri, dan karyawannya, ini karyawan-karyawannya. Nah, untuk BMC-nya sendiri dari Badan Citoys, di sini ada customer segmennya ini, yaitu kaum muda, kelas menengah ke bawah, seluruh daerah di Indonesia, penyuka mainan dan tren mainan anak-anak dan remaja. Lalu relationship-nya tadi, kita memberikan promosi, menjaga kualitas produk, selalu menyediakan produk yang diinginkan konsumen. Lalu channels-nya ini ada media sosial, yaitu IG, WA, FB, dan e-commerce, Shopee, dan Lazada, dan sudah mulai membuka di Tokopedia, dan ada di toko offline yaitu Jakarta Timur. Lalu values-nya ini dapat ditukarkan kembali apabila barang rusak, harga lebih murah, lokasinya pun strategis, bisa dibungkuskan kado di tempat. Lalu aktivitasnya ini mengolah terkait bahan baku, keuangan, promosi, dan pengiriman ekspedisi. Lalu research yaitu tenaga kerja, modal, kendaraan, dan barang supplier. Lalu partnersnya sendiri adalah pemilik lahannya, pemilik rukonya, penyedia bahan baku supplier, dan jasa ekspedisinya. Revenues atau pendapatan ini didapatkan dari modal sendiri dan pendapatan dari penjualan produk lain. Jadi Badan ini ada cabang produk lain selain dari mainan, yaitu dari masker dan keperluan tanaman-tanaman. Lalu ada biaya-biaya yang dibutuhkan untuk dibayar, yaitu biaya bahan baku, transportasi, dan sewa tempat. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.